Halo, apa kabar pemirsa Rilis Media? Kali ini kita akan membahas tentang olahraga di rubrik Rilis Sport. Pertandingan yang ditunggu-tunggu, Grand Final antara Inggris dan Italia. Ini memang pertandingan yang sangat luar biasa di pertengahan tahun di masa pandemi ini. Karena ini melibatkan dua klub raksasa, di mana yang dimotori oleh dua pelatih yang sangat fenomenal, yaitu Roberto Mancini dan Gareth Southgate, di mana keduanya ini adalah sama-sama mantan pemain bola. Wow. Kesuksesan tim Italia menembus semifinal Piala Eropa 2020 tentunya tidak bisa dilepaskan dari kejeniusan pelatih mereka, yaitu Roberto Mancini. Bisa dibilang Mancini merupakan sosok yang benar-benar membangun Gli Azzurri dari titik terendah hingga bisa menjadi tim kandidat juara seperti sekarang. Sekitar 3 tahun lalu Italia bisa dibilang sedang berada pada titik terendahnya. Bagaimana tidak, pasalnya negara dengan kultur sepak bola kuat seperti mereka justru gagal menembus putaran final Piala Dunia 2018. Kala itu Italia ditangani oleh Gianpiero Ventura. Laju Italia bisa dibilang sudah mengkhawatirkan sejak masih di babak kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Gagal menjadi juara grup membuat Italia harus menjalani play-off melawan Swedia. Hasilnya, Italia kalah agregat 0-1. Tak lolos ke Piala Dunia 2018 tentunya mencoreng wajah persepak bolaan Italia. Apalagi mereka berstatus sebagai juara dunia 4 kali. Maka dari itu, revolusi pun dilakukan. FIGC menunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih anyar guna menggantikan Ventura. Jadi guys, sejak dilatih sama Gianpiero Ventura, Italia ini dibilang nggak ada gigi-giginya sama sekali gitu loh. Jadi sejak Mancini melatih Italia, nampaknya membuat perkembangan yang positif. Kita lanjut. Mancini yang lahir 27 November 1964 merupakan sosok yang sudah malang melintang di dunia sepak bola. Ketika masih menjadi pemain, Mancini bersama sejumlah klub Italia seperti Bologna, Sampdoria, Lazio, hingga kemudian ia hijrah ke Liga Inggris membela Leicester City. Puncak karir Mancini sebagai pemain terjadi saat ia membela Sampdoria dan Lazio. Di Sampdoria, Mancini memenangkan 1 gelar Liga Italia, 4 Coppa Italia, 1 Piala Super Italia, sedangkan di Lazio memboyong 1 gelar Liga Italia, 2 Coppa Italia, 1 Piala Super Italia, dan 1 Piala Super Eropa. Jadi guys, kalau saya mengomentari tentang karir Mancini di Liga dan di Timnas, jadi Mancini itu kurang populer di Timnas. Sepak terjangnya di Timnas itu kurang begitu membanggakan lah istilahnya. Nah, sejak karir melatih sebagai pelatih, Mancini bukanlah sosok sembarangan. Pasalnya, sebelum menangani Gli Azzurri, Mancini hampir selalu mengantarkan tim yang diasuhnya menjadi gelar juara. Tercatat ada 6 klub yang ditangani Mancini sebelum membesut Italia. Menariknya, pria 56 tahun itu berhasil mendapat gelar bersama 5 klub, diantaranya trofi paling banyak ia raih saat menangani Inter Milan dengan menjuari Liga sebanyak 3 kali serta Coppa Italia dan Piala Super Italia masing-masing 2 kali. Sepertinya Roberto Mancini ini karirnya lebih bersinar menjadi pelatih daripada menjadi pemain. Mancini pernah melatih Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, Zenit Saint Petersburg, dan terakhir menjadi pelatih Italia hingga kini. Oke pemirsa, itulah sekilas profil
sang manajer tim Azzurri, Italia, Roberto Mancini. Sekarang kita akan melihat dan membahas profil Gareth Southgate, lawan tanding sang manajer Roberto Mancini di final Piala Eropa 2020. Gareth Southgate merupakan sosok yang pantas mendapat apresiasi atas kesuksesan timnas Inggris melaju ke partai puncak di Piala Eropa 2020. Sejak Gareth Southgate menerima tugas sebagai pelatih timnas Inggris pada 30 November 2016, The Three Lions perlahan menunjukkan taringnya. Timnas Inggris di bawah arahan Gareth Southgate mampu tampil baik di dua turnamen major terakhir, yakni Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2019. Di dua turnamen besar itu, Inggris melaju hingga partai semifinal. Berkat Gareth Southgate, Inggris pun berhasil mencapai final Piala Eropa sepanjang sejarah mereka. Tim negeri Ratu Elizabeth II itu turut sukses menembus final turnamen besar antar negara Piala Eropa atau Piala Dunia sejak Piala Dunia 1966 atau 55 tahun lalu. Kali terakhir The Three Lions mentas di partai puncak turnamen adalah di Piala Dunia 1966. Setelah Piala Dunia, Direktur Eksekutif FA Martin Glenn mengatakan ingin Southgate bertahan di timnas Inggris hingga Euro 2020. Akan tetapi kontrak anyar ini akan membuat Southgate tetap membesut pasukan Tiga Singa hingga Desember 2022 dengan agenda utama Piala Dunia di Qatar. Adapun statistik Gareth Southgate bersama The Three Lions bisa dibilang cukup baik. Dari 56 pertandingan sejak ditunjuk sebagai pelatih Inggris pada 2016, Southgate mencatat 39 kemenangan, 7 hasil imbang dan 10 kekalahan. Gareth Southgate optimis The Three Lions akan lolos final Euro 2020 lantaran timnya telah belajar dari dua pengalaman di babak semifinal sebelumnya. Melansir Wikipedia, Gareth Southgate lahir 3 September 1970. Ia merupakan mantan pemain sepak bola berkebangsaan Inggris yang saat ini melatih untuk timnas Inggris. Klub sebelumnya yang pernah ia bela adalah Crystal Palace, Aston Villa, dan Middlesbrough. Gareth Southgate ketika menjadi pemain Crystal Palace pada periode 1988 sampai 1995, ia sempat mengantarkan The Eagles menjadi juara EFL, English Football League. Berikutnya ia menyeberang ke Aston Villa sejak 1995 hingga 2001. 6 tahun berseragam Villa, Southgate membantu klubnya itu sekali meraih trofi Piala Liga, yaitu pada musim 2003-2004. Southgate menutup karir sebagai pemain pada musim 2005-2006 setelah sempat membawa The Borough sebagai runner-up UEFA Cup, sekaligus sebagai duel pamungkas yang dijalani saat itu. The Borough digasak 0-4 oleh Sevilla dalam final di Stadion Philip Eindhoven. Di level timnas, Gareth Southgate mencatat sejumlah cap sebanyak 57 pertandingan untuk The Three Lions termasuk Euro 1996. Ketika Inggris mencapai prestasi paling mentoknya di Piala Eropa dalam Euro 1996, Southgate tercatat menjadi salah satu penggawa timnas Inggris yang lolos hingga semifinal. Mereka kalah 5-6 via adu penalti melawan Jerman dalam duel yang dihelat di Stadion Wembley. Usai gantung sepatu, pria yang kini berusia 50 tahun itu diangkat menjadi manajer Middlesbrough. The Borough menjadi tim pertama yang diarsiteki oleh Piala Eropa, yaitu sejak 2006 hingga 2009. Usai sempat beberapa tahun menganggur, Southgate kembali tampil di pinggir lapangan dengan menjadi nahkoda timnas Inggris U21. Dianggap layak, dirinya naik jabatan dan diangkat sebagai pelatih timnas Inggris senior sejak 2016. Di bawah tangan dinginnya, The Three Lions nyaris saja meraih gelar sebanyak 2 kali dalam turnamen major. Pada Piala Dunia 2018, Inggris menempati peringkat keempat. Lantas, di ajang UEFA Nations League edisi perdana 2019, pasukan arahan Southgate juga mampu finish sebagai peringkat ketiga di bawah Belanda yang menjadi runner-up dan sang juara Portugal.
Maka itu turnamen Piala Eropa 2021 memberi asa bagi Southgate untuk mempersembahkan trofi bagi Inggris. Dalam sejarah, The Three Lions hanya sekali mengangkat piala, yakni di Piala Dunia 1966. Jadi pemirsa, Inggris akan menghadapi Italia dalam laga final Euro 2020 yang akan digelar di Stadion Wembley, London, Minggu 11 Juli dini hari pukul 2.00. Pelatih Inggris Gareth Southgate menyebut sang calon rival yang dilatih Roberto Mancini punya pencapaian yang istimewa. Apa yang dilakukan oleh Mancini dan bagaimana Italia bermain selama 2 tahun terakhir ini berbicara dengan sendirinya. Mereka menang dan kebobolan sedikit gol. Gaya main mereka adalah perkecualian, ujar Southgate. Southgate juga mengakui Italia punya keuntungan karena memiliki 1 hari lebih banyak buat beristirahat ketimbang Inggris. Hurricane CS masih harus bertanding lawan Denmark sehari setelah Italia menyingkirkan Spanyol di babak semifinal. Sudah tentu hal itu adalah keuntungan buat Italia. Kami harus mencari cara untuk mengatasi faktor kelelahan, ujar Southgate. Inggris masuk ke semifinal di Rusia adalah pencapaian yang melebihi perkiraan kami. Sekarang kami masuk ke final. Sulit untuk diungkapkan. Yang jelas ini adalah tujuan kami, tegas Southgate. Oke pemirsa, sampai di sini saja ulasan kita tentang pertandingan beach match antara Inggris melawan Italia. Pertarungan 2 bomber manager yang sangat dinanti-nanti. Stay tune dan sampai jumpa lagi di Rilis Media Sport.